Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ferdiansyah, guru Bahasa Indonesia SMA As-Sahid. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi teks prosedur pada fase F kelas 11 SMA. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami pengertian, struktur, fungsi, dan unsur kebahasaan. Peserta didik, pada kehidupan sehari-hari terkadang kita mendapati teks berupa langkah-langkah melakukan sesuatu. Peserta didik, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Benar, teks prosedur adalah jenis teks yang memberikan petunjuk atau langkah-langkah tentang cara melakukan atau membuat sesuatu. Perhatikan contoh prosedur cara membuat mie berikut ini. Cara memasak mie: yang pertama, rebus air. Didihkan air secukupnya dalam panci. Yang kedua, masukkan mie instan ke dalam panci berisi air yang mendidih. Ketiga, tunggu beberapa menit hingga mie matang. Yang keempat, tiriskan. Setelah matang, angkat mie dan tiriskan. Kelima, tambahkan bumbu. Masukkan bumbu mie instan ke dalam mangkuk berisi mie yang sudah ditiriskan. Yang keenam, sajikan. Mie instan siap disajikan. Fungsi teks prosedur: yang nomor 1, memberikan petunjuk. Yang kedua, menyederhanakan pekerjaan. Yang ketiga, sebagai panduan. Struktur teks prosedur: yang nomor 1, judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, langkah-langkah. Yang kelima, penutup. Peserta didik, mari kita bahas struktur teks prosedur. Yang pertama, judul. Menjelaskan secara singkat tentang apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Contoh, cara memasak mie instan. Yang kedua, menjelaskan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Contoh, tujuan dari teks prosedur memasak mie instan adalah untuk memberikan panduan cara memasak mie instan yang baik dan benar. Yang ketiga, alat atau bahan. Mencantumkan semua bahan atau alat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Contoh, untuk memasak mie instan, kita membutuhkan mie instan, air, panci, dan mangkuk. Yang keempat, langkah-langkah. Bagian inti dari teks prosedur menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan dan detail. Setiap langkah harus jelas dan mudah dipahami. Contoh, langkah pertama, didihkan air dalam panci. Yang kelima, penutup. Bisa berupa kesimpulan atau saran tambahan. Contoh, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat membuat mie instan yang lezat dan juga mudah. Peserta didik, tahukah kamu unsur kebahasaan teks prosedur? Yang nomor 1, kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja ini digunakan untuk memberikan perintah secara langsung. Contohnya, potonglah, aduklah, masaklah, tambahlah, dan tuangkan. Fungsi: memberikan instruksi yang tegas dan langsung kepada pembaca. Unsur kebahasaan yang kedua, konjungsi temporal. Kata hubung yang menunjukkan urutan waktu atau tahapan. Contohnya, kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, dan sebagainya. Fungsinya menunjukkan urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, kata petunjuk. Kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, tempat, atau waktu. Contohnya, ini, itu, sini, sana, sekarang, dan nanti. Fungsinya membuat instruksi menjadi lebih spesifik dan mudah dipahami. Yang keempat, kata sifat. Kata yang digunakan untuk menjelaskan sifat atau keadaan suatu benda. Contoh, panas, dingin, banyak, sedikit, lembut, dan keras. Fungsinya
memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bahan atau alat yang digunakan. Yang kelima, kata benda spesifik. Kata benda yang merujuk pada benda atau alat yang digunakan dalam prosedur. Contoh, pisau, panci, oven, tepung, dan telur. Fungsinya menunjukkan bahan atau alat yang diperlukan secara spesifik. Yang keenam, angka dan urutan. Penggunaan angka atau urutan, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, untuk menunjukkan langkah-langkah secara berurutan. Yang ketujuh, kalimat sederhana. Kalimat yang struktur gramatikanya sederhana dan mudah dipahami. Fungsinya menghindari kebingungan dan memperjelas instruksi. Demikian pembelajaran mengenai teks prosedur. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.